Penguasa Alam Kayangan, Bab 58, Judul, Seni Api Garuda. Gunawan terkejut saat tahu interiornya sebenarnya adalah sebuah ruang batu datar setelah melalui formasi segel. Ruang batu itu tidak biasa luas dan setidaknya 100 meter panjangnya. Belum lagi hanya 200 orang, ini dengan mudah bisa muat 10 kali lipat dari itu. Kedua sisi ruang batu itu memiliki tangga batu yang sangat panjang dan sepertinya ada lantai lain di atas. Ada jalan panjang menuju bagian depan ruang batu yang panjangnya kira-kira beberapa lusin meter. Di ujung lorong, ada segel berwarna merah yang berputar identik dengan segel di luar. Pintu masuk segel bisa menghalangi pandangan, tapi tidak kedap suara. Suara Black Demon Mercenary di luar terdengar sampai ke dalam. Hancurkan formasi ini. Ini adalah suara Black Demon. Setelah itu serangkaian suara tabrakan ringan terdengar dari luar, dan suara seperti jeritan seekor babi sekarat tiba-tiba terdengar. Ah! Api, tanganku terbakar. Kembali. Kalian semua, kembali. Sial, dengan formasi segel aneh semacam itu, semacam harta surgawi pasti disembunyikan di dalam. Kalian semua, bergantian dan berjaga-jaga di sini. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan pernah keluar. Meskipun mereka telah sampai di tempat perlindungan yang aman, bayangan ketakutan masih menimpa semua orang di keluarga Garuda dan obrolan yang keluar dari luar membuat mereka semakin putus asa. Gunawan mengerutkan alisnya, dan berkata pada Siti Arum setelah lama merenungkan. Senior Sister, berapa lama lagi sampai elang salju terbangun? Siti Arum menggelengkan kepalanya dan khawatir. Aku juga tidak tahu, salju kecil bukan hanya telah kehabisan kekuatan, tapi juga vitalitasnya. Dia mungkin butuh waktu lama sebelum dia bangun. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, atau mungkin lebih lama lagi. Jika terbangun, berapa banyak orang yang bisa dibawa dalam satu perjalanan? 10 orang seharusnya tidak menjadi masalah. Siti Arum berbicara. 10 orang, melihat kerumunan lebih dari 200 orang di ruang batu, alisnya berkerut lebih dekat. Saat elang salju terbangun, dia bisa dengan mudah lolos dengan Siti Arum tanpa masalah. Tapi dia yakin, dengan temperamen Siti Arum, dia pasti tidak akan meninggalkan orang-orang ini. Meskipun dia sama sekali tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, kita bersembunyi di sini. Mudah-mudahan kita tidak akan menyinggung roh ilahi Garuda. Mang Bainur berdiri di pintu masuk lubang dengan wajah penuh kesuraman dan frustrasi, juga kesedihan dan ketidakberdayaan. Setidaknya hidup kalian untuk sementara aman. Burung Garuda adalah roh ilahi, mereka mungkin tidak bisa menyalahkan kita atas sesuatu seperti ini. Kata Gunawan saat ia berjalan ke sisi Mang Bainur. Aku harap ini benar. Mang Bainur menghela napas lagi. Selama bertahun-tahun, keluarga kami selalu mengenal tempat kami dan menyimpannya untuk diri kami sendiri. Dengan hati-hati kami tidak pernah berani melakukan apapun yang bisa membuat roh Garuda marah. Siapa yang akan berpikir bahwa kami masih akan melakukannya hari ini? Dan meski begitu, ini hanya bisa menjadi tempat persembunyian sementara kita. Kau juga mendengar suara penjahat itu. Mereka pasti akan terus berjaga-jaga di pintu masuk gua. Tidak ada makanan atau sumber air di sini. Kita tidak akan bisa menahan ini lama. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak dan orang tua. Jika itu makanan dan air, sebenarnya aku punya di sini. Untuk 200 orang, jika digunakan dengan hemat, seharusnya bisa menopang selama 2 minggu atau lebih. Kata Gunawan. Kau, Mang Bainur menatap Gunawan, ekspresi tak percaya di wajahnya. Gunawan jelas tampak rapi dan tidak memiliki apa-apa. Bagaimana mungkin dia memiliki cukup makanan dan air untuk menopang 200 orang selama lebih dari 10 hari? Gunawan tidak repot-repot membuang waktu untuk menjelaskan. Dengan sentuhan tangan kirinya, ia menempatkan 6 cincin ruang berwarna cian ke tangan Mang Bainur. Cincin ruang ini juga diambil dari perbendaharaan Padepokan Sin. Mereka dipenuhi air dan berbagai macam makanan. Terbukti, perbendaharaan tidak hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan barang berharga, tapi juga sebagai tempat penampungan jika terjadi keadaan darurat. Pengamanan di depan perbendaharaan sangat sulit untuk diterobos. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan, mereka dapat melarikan diri ke perbendaharaan karena makanan dan air yang secara khusus disimpan di sana akan cukup untuk bertahan lama, cukup sampai bencana selesai. Setelah memeriksa cincin penyimpanan untuk sementara waktu, wajahnya mengungkapkan ekspresi kebahagiaan dan kejutan. Pada saat ini, suara Gunawan datang dari sampingnya. Pemimpin keluarga Mang, ada beberapa masalah yang aku tidak mengerti. Keluargamu adalah salah satu garis keturunan Garuda dan Garuda adalah binatang kuno surgawi. Garis keturunan Garuda jauh lebih mulia dan kuat daripada Daravana, tapi mengapa kau tidak bisa menerobos ranah fondasi? Aku ingat kau pernah menyebutkan kutukan sekali, mungkinkah ini berhubungan dengan kutukan itu? Mang Bainur terkejut dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Aku terlalu lancang. Ini seharusnya rahasia keluarga kalian.
Seharusnya aku tidak menyelidiki terlalu jauh, kata Gunawan saat melihat Mang Bainur terdiam. Tidak, Mang Bainur menggelengkan kepalanya dan tertawa mencela diri sendiri. Rahasia keluarga seperti apa ini? Hanya hukuman dan ganjaran yang harus kami derita. Hukuman, ganjaran. Gunawan terkejut. Mang Bainur menutup matanya dengan ringan dan berbicara saat ekspresinya berubah muram. Burung Garuda adalah binatang kuno surgawi. Itu telah turun di Pulau Jawa sebelumnya untuk meninggalkan api di Pulau Jawa dan karenanya telah meninggalkan banyak lahan percobaan. Mereka yang menjalani ujian bisa mewarisi garis keturunannya dan garis keturunan ini adalah sesuatu yang bisa diwariskan oleh generasi masa depan mereka. Begitulah keluarga Garuda lahir. Menurut leluhur kami, burung Garuda telah meninggalkan 2 tempat percobaan di Pulau Jawa. Salah satu dari mereka berada di Kekaisaran Garuda Surgawi yang jauh dan yang satunya lagi ada di sini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang ada di Kekaisaran Garuda Surgawi dikenal oleh semua orang dan telah membentuk padepokan Divine Garuda, sedangkan yang di Pulau Jawa ini tidak diketahui oleh semua orang dan tidak disadari oleh leluhur kami. Tidak ada yang mengira bahwa pegunungan 10.000 binatang yang sepi dan berbahaya ini benar-benar memiliki kehancuran yang ditinggalkan oleh seekor binatang kuno surgawi. Jadi, apa yang kau katakan adalah ini hanyalah salah satu tanah percobaan dan bukan merupakan harta karun, bertentangan dengan kepercayaan para pencuri jahat di luar? Gunawan mengetuk dagunya. Itu benar. Mang Bainur mengangguk. Leluhur kami telah melewati ujian di sini saat itu. Pada saat itu, Padepokan Divine Garuda di Kekaisaran Garuda Surgawi telah menjadi Padepokan Kekaisaran Garuda Surgawi Protektor dan pengaruhnya sampai ke langit. Bahkan nama kekaisaran pun berubah menjadi Divine Garuda. Tempat ujian di sana juga menjadi wilayah terlarang Divine Garuda tingkat tertinggi, di mana hanya murid-murid kelas tertinggi yang diberi hak masuk. Lebih dari itu, garis keturunan Garuda mereka telah menjadi kebanggaan dan kehormatan terbesar mereka. Jika mereka ingin mengetahui fakta bahwa garis keturunan Garuda muncul di tempat lain, mereka akan menghancurkannya daripada menjalin ikatan persaudaraan. Gunawan diam-diam mengangguk berbarengan dengannya. Kekaisaran Garuda Surgawi awalnya bernama Grand Asura Kingdom. Namun setelah Padepokan Divine Garuda naik kekuasaan dan memberikan dukungan untuk keluarga kerajaan yang baru, bahkan nama kekaisaran telah diubah menjadi Kekaisaran Garuda Surgawi. Oleh karena itu, garis keturunan Garuda telah menjadi simbol tunggal kemuliaan Kekaisaran Garuda Surgawi. Jika mereka benar-benar mengetahui tentang adanya garis keturunan Garuda lain, mereka pasti akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyingkirkannya. Setelah melewati ujian, leluhur kami mulai mewariskan garis keturunan Garuda ke generasi demi generasi. Pada saat telah mencapai generasi ke-12, mereka telah berkembang menjadi padepokan dengan kecakapan hebat, namun tidak pernah secara terbuka menyebut diri mereka keluarga Garuda dan mereka terus menyembunyikan tanda Garuda di dahi mereka di depan orang lain. Namun pada generasi itu, salah satu leluhur bertarung dengan seseorang yang menggunakan kekuatan burung Garuda dan api mengerikan secara tidak sengaja menyebar ke kota kecil, membakar hampir 32.000 nyawa orang tak berdosa di dalamnya. Gunawan terpana. Kejahatan mengerikan dari tingkat ini memicu kemarahan roh Garuda di tanah percobaan dan hukuman yang kejam telah menimpa kami. Semua orang di keluarga generasi itu ditandai dengan segel kutukan di garis keturunan Garuda mereka, yang menekan kekuatan energi setiap orang di dalam keluarga ke tingkat 10 ranah fondasi, tidak pernah membuat kemajuan dalam hidup mereka. Selanjutnya, tanda Garuda berubah merah tua dan tidak bisa lagi disembunyikan. Seolah segel ini adalah simbol untuk terus mengingatkan keluarga dari kejahatan berat yang telah mereka lakukan. Leluhur kami memiliki banyak musuh yang kuat. Setelah kekuatan mereka ditekan ke keadaan yang tidak signifikan seperti itu, mereka tidak punya pilihan lain selain mundur ke pengasingan. Yang mengerikannya lagi, mereka menemukan bahwa kutukan tersebut benar-benar diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak mereka semua memiliki bekas merah tua Garuda di dahi mereka begitu mereka lahir. Demikian pula, sepanjang hidup mereka, tenaga dalam mereka tidak akan pernah bisa menerobos ranah fondasi. Leluhur kami memikirkan banyak cara untuk mengatasi kutukan tersebut, tapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan roh ilahi Garuda. Bagaimana bisa seseorang bisa menghilangkannya? Sampai sekarang, 1000 tahun telah berlalu, namun kutukan itu tetap berada di garis keturunan kami dan belum hilang. Keluarga kami hanya bisa bersembunyi di dalam wilayah pegunungan 10.000 binatang dan berjaga-jaga untuk diri kita sendiri, berdoa setiap hari untuk menebus kesalahan leluhur kami dan memohon pengampunan dari roh ilahi Garuda. Sampai hari ini, keluarga telah memburuk seperti sekarang ini. Bahkan sekelompok kecil tentara bayaran pun bisa menyudutkan kita sampai putus asa. Mang Bainur tertawa terbahak-bahak dan pahit. Dalam nadanya, ada terlalu banyak keengganan dan frustrasi yang tak berdaya. Ini pada awalnya adalah rahasia keluarga yang tidak dapat diungkap ke orang luar, namun terpaksa mengalami keadaan yang menyedihkan seperti hari ini,
garis keturunan yang disebutkan dan apa yang disebut rahasia keluarga telah menjadi lelucon yang lengkap. Mungkin yang paling diinginkan keluarga ini adalah tidak dilahirkan dengan garis keturunan Garuda, dan malah ingin dilahirkan sebagai orang biasa. Dia juga tiba-tiba mengerti mengapa Mang Bainur tidak segera membawa keluarga ke sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Garuda ini bahkan dalam bahaya yang sangat besar. Memang mereka takut, keluarga mereka telah menghabiskan 1000 tahun dan beberapa lusin generasi untuk menebus kesalahannya, berharap begitu banyak untuk pengampunan dari roh Garuda yang mereka lakukan bahkan saat bermimpi. Bagaimana mereka berani melakukan apapun yang bahkan mungkin sedikit tidak sopan terhadap roh ilahi Garuda? Dia berbalik, menatap segel merah dan berkata, "Pemimpin keluarga Mang, apa tempat ujian yang ditinggalkan oleh Garuda ada di balik formasi segel itu?" "Itu benar." Mang Bainur mengangguk. "Kedua segel itu adalah apa yang leluhur kami wariskan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Garuda yang mampu menyingkirkannya, karena tujuannya adalah untuk mencegah orang luar masuk." Dalam sepersekian detik, Gunawan membuat keputusannya, berkata, "Kalau begitu, bisakah kau membuka segel ini untukku? Apa kau berencana untuk?" Mang Bainur melirik ke sisinya. "Itu benar." Gunawan mengangguk. "Aku ingin melihat jenis ujian apa yang bisa ditinggalkan oleh seekor binatang kuno surgawi seperti Garuda. Karena aku punya kesempatan sekarang, aku tentu ingin mencobanya." Mang Bainur tidak segera menolaknya tapi malah bertanya, "Saudaraku, apa tingkat kekuatanmu saat ini?" "Tingkat pertama ranah kelahiran cakra," jawab Gunawan dengan jujur. "Jelas tidak bisa." Kekecewaan menyelinap ke dalam ekspresi Mang Bainur dan dia dengan tegas menolak. "Bukannya aku tidak mau membiarkanmu masuk. Hanya saja, saat itu, ketika leluhur menjalani ujian Garuda, kekuatan mereka telah berada di ranah spiritual dan mereka juga memiliki teknik tenaga dalam atribut api. Meski begitu, mereka hanya berhasil mendapatkan darah Garuda dan Divine Garuda Pellet setelah menjalani ujian yang sangat keras. Ada juga beberapa leluhur yang telah menjalani ujian dan mendapatkan Divine Garuda Pellet, namun tak satu pun dari leluhur ini yang memiliki kultivasi yang lebih rendah daripada ranah spiritual. Setelah kutukan garis keturunan itu menimpa kami, tidak ada yang pernah melewati ujian lagi. Tidak ada yang bisa melewati tahap pertama ujian. Lagi pula, hanya dengan kekuatan tingkat ke-10 dari ranah fondasi, bagaimana kami bisa tahan menghadapi ujian api Garuda? Dan selama ini, beberapa anggota keluarga yang ingin lulus dengan paksa bahkan meninggal dunia, tidak pernah kembali lagi. Dengan kekuatanmu di tingkat pertama dari ranah kelahiran cakra, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melalui ujian ini dan hidupmu mungkin dalam bahaya. Tidak, izinkan aku untuk mencobanya." Gunawan tidak takut saat berhadapan dengan kata-kata Mang Bainur. Dia berbicara dengan nada serius. "Aku tahu betul kekuatanku sendiri, tapi aku memang punya kualifikasi untuk mencoba ujian ini." Gunawan mengangkat telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Kekuatan energi mengalir dan sebuah bola besar api berwarna oranye tiba-tiba berkobar dari telapak tangannya. Bola api ini sangat mengejutkan Mang Bainur dan dia bertanya dengan takjub, "Kau benar-benar memiliki teknik tenaga dalam atribut api yang kuat?" "Betul. Selain itu, ini adalah teknik tenaga dalam atribut api yang sangat tinggi tingkatnya." Gunawan mengangguk. Kartu truf terbesarnya untuk menantang ujian Garuda adalah kekebalannya terhadap segala jenis api. Tentu, tidak mungkin dia mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika dia mengatakannya, Mang Bainur pasti tidak akan mempercayainya. Karena ini adalah ujian Garuda, maka pasti itu berkaitan dengan api. "Aku memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik tenaga dalam api dan memiliki tingkat ketahanan terhadap energi yang sangat besar. Mungkin aku bisa melewati ujian dengan mudah." Mang Bainur masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ujian Garuda memang terutama didasarkan pada energi api, tapi kau terlalu meremehkannya. Bagaimana bisa energi api orang biasa menyaingi api suci para Garuda suci itu? 10 tahun yang lalu, aku juga pernah mencoba ujian Garuda sebelumnya. Namun, hanya dengan menempuh beberapa langkah di tanah percobaan di awal ujian, penderitaan dari panas sudah cukup membuatku berharap bahwa aku telah meninggal. Aku memilih untuk menyerah beberapa kali. Bahkan jika kau memiliki teknik tenaga dalam atribut api dan memiliki pengetahuan, kontrol, dan ketahanan energi api sampai batas tertentu, nyala api Garuda masih jauh lebih mengerikan daripada yang dapat kau bayangkan. Leluhur pertama yang lulus ujian Garuda juga memiliki teknik tenaga dalam atribut api dan melewatinya dengan kultivasi ranah spiritual. Sedangkan untuk leluhur yang lewat setelah itu karena mereka sudah memiliki garis keturunan Garuda di tubuh mereka dan memiliki ketahanan yang sangat kuat di dalamnya. Selanjutnya, tidak ada yang memiliki kekuatan di bawah ranah spiritual. Dengan kekuatanmu saat ini, hal itu pada dasarnya tidak mungkin dilakukan." Gunawan dengan tenang berbicara, "Karena pemimpin keluarga Mang juga telah mencoba ujian Garuda sebelumnya, kau pasti mengerti bahwa jika seseorang merasa tidak dapat bertahan dalam proses ujian, orang dapat memilih untuk menyerah.
Kecuali tidak keras kepala, sama sekali tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang jika seseorang memilih untuk mundur saat tidak dapat bertahan. Semua keluarga yang meninggal dalam ujian mungkin ingin melewati paksa dan karenanya tinggal di sana selamanya. Tapi aku tidak akan melakukan hal yang sama. Aku sangat menghargai hidupku sendiri dan akan segera menyerah begitu merasa bahwa itu tidak mungkin. Seperti ini, tidak ada bahaya yang harus dipertimbangkan. Karena tidak ada bahaya, tidak peduli sukses atau gagal, tidak ada salahnya mencoba, bukan? Gunawan melirik keluar dan melanjutkan. Jika kebetulan aku berhasil, setidaknya aku bisa sedikit meningkatkan kekuatanku dan membawa sedikit harapan lagi dalam menghadapi pencuri jahat di luar. Mang Bainur merajut alisnya dan dengan rendah menghela napas. Bagaimanapun, kau adalah anak muda, tidak mungkin tidak penasaran setelah mendengar tentang ujian yang ditinggalkan binatang Divine Garuda. Ketika kau berbicara denganku sebelumnya, kau setidaknya melirik 3 kali pada formasi segel itu. Karena kau benar-benar ingin mencoba ujian ini, maka aku akan membuka pintu ujian untukmu. Tapi sebelum itu, akan lebih baik bagimu untuk merawat lukamu terlebih dahulu. Juga, selama ujian, kau benar-benar harus menyerah saat merasa bahwa itu terlalu tak tertahankan. Jika tidak, meskipun dunia itu ilusi, nyala api benar-benar nyala api Garuda. Kau akan benar-benar mati jika mencoba untuk menahannya dengan kuat. Baiklah, Gunawan dengan sukacita mengangguk. Dengan keterampilan medis Gunawan dan seluruh bahan obat perbendaharaan padepokan, luka-luka di tubuhnya sama sekali tidak menjadi masalah. Keesokan harinya, luka di bahunya sudah benar-benar sembuh dan tidak ada rasa sakit saat melakukan gerakan. Hanya bekas yang tersisa. Jika dia menginginkannya, bekas luka ini juga bisa hilang tanpa jejak dalam waktu setengah bulan. Sehari telah berlalu dan anggota Black Demon Mercenary seperti yang diharapkan, terus berjaga di luar dan terus-menerus berteriak-teriak. Emosi para keluarga Garuda akhirnya tenang. Namun itu hanya bisa bersifat sementara. Sambil memegangi makanan dan air yang Mang Bainur bagikan kepada mereka, mereka tidak berani memikirkan besok di tengah kekhawatiran mereka. Dan sekarang, Mang Bainur telah membawa Gunawan dan Siti Arum di depan formasi segel tanah percobaan saat mereka berdiri di sana. Saudara junior Gunawan, kau benar-benar ingin mencobanya tidak peduli apapun itu? Meski ini hanya ujian, bahaya besar masih bisa disembunyikan di dalam. Kau hanya memiliki kekuatan dari tingkat pertama Rana Kelahiran Cakra, jika... Siti Arum menarik lengan Gunawan dan terus membujuknya. Tenanglah, senior juga tahu bahwa aku memiliki teknik tenaga dalam atribut api. Aku tidak akan bermasalah dalam ujian api, kata Gunawan sambil menghibur. Tapi, Siti Arum ingin mengatakan lebih banyak, tapi melihat tatapan Gunawan yang setenang air, dia tahu bahwa tidak peduli dia membujuknya, dia tetap tidak akan berubah pikiran. Dia hanya bisa sedikit mendesah. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Apa kau siap? Tanya Mang Bainur saat ia berdiri di depan formasi segel. Aku harus merepotkan pemimpin keluarga Mang untuk membuka segel untukku. Gunawan mengangguk. Mang Bainur perlahan mengangguk dan mengingatkan lagi. Jika kau merasa tidak tahan lagi, kau harus segera keluar. Tolong jangan mencoba untuk memaksakan diri. Saat dia selesai berbicara, dia sedikit membuka jarinya dan meneteskan setetes darah ke formasi segel. Dengan seketika, cahaya merah menyala melalui formasi segel, lalu lenyap saat berputar dengan cepat. Di depan mereka, sebuah pintu masuk berwarna merah gelap muncul. Seolah-olah itu adalah jurang tak berdasar yang mengerikan, gelap gulita di dalam pintu masuk dan tidak ada tanda-tanda keberadaan yang bisa dilihat. Sejak leluhur kami menemukan tempat ujian ini, tidak ada orang lain selain anggota dari keluarga sebelumnya. Kau benar-benar yang pertama. Tanah percobaan ini hanya bisa dibuka sebulan sekali dan tidak peduli sukses atau gagal, seseorang tidak bisa masuk untuk kedua kalinya sepanjang hidup mereka. Pikirkan apakah kau ingin masuk atau tidak? Gunawan mengangguk, menatap Siti Arum dengan nyaman, lalu masuk ke pintu masuk ujian tanpa ragu. Begitu dia masuk ke dalam pintu, pemandangan di hadapannya tiba-tiba terdistorsi. Tepat setelah itu, dia merasakan langit dan tanah berputar, seolah-olah tubuhnya diliputi badai. Tanpa sadar dia menutup matanya. Baru setelah sekian lama, perasaan itu akhirnya hilang perlahan. Saat dia membuka matanya, dia hanya melihat kegelapan yang gelap gulita. Di mana ini? Mengapa hanya ada kegelapan? Tidak ada apa-apa di sini. Ujian Garuda, bukankah lautan api atau lahar seharusnya muncul? Tepat saat pertanyaan muncul di benaknya, dua cahaya emas tiba-tiba muncul di kegelapan gelap di hadapannya. Segera setelah itu, kedua garis tipis cahaya emas itu perlahan terbuka seperti sepasang mata yang sedikit menyipit. Tidak, itu persis sepasang mata. Sepasang mata emas raksasa yang tak tertandingi yang tertanam di dalam ruang gelap gulita. Mata Garuda, salam, manusia. Selamat datang di tempat ujian. Kau adalah penantang pertama tanpa garis keturunan Garuda dalam 1000 tahun terakhir ini.
Sebuah suara bermartabat bergema di dalam pikirannya. Dari suaranya, suara itu jelas suara wanita. Gunawan melihat sepasang mata emas ini dan memeriksa. Kau adalah roh burung Garuda? Betul, aku adalah jiwa abadi yang ditinggalkan oleh burung Garuda. Namun aku juga merupakan eksistensi yang independen dari burung Garuda. Aku membuat tanah percobaan ini dan menerima semua penantang. Roh dari Garuda adalah judul yang paling pas untukku. Mengapa burung Garuda meninggalkan tempat ujian di sini? Gunawan dengan seenaknya mengucapkan pertanyaan itu di dalam hatinya. Tanya Gunawan tanpa sengaja dan tidak pernah mengharapkan roh Garuda menjawabnya. Apa yang keluar dari harapannya adalah roh Garuda benar-benar sangat murah hati dan menjawabnya. Dulu, 3 binatang surgawi atribut api, Garuda, merak emas, dan burung vermilion berjuang untuk posisi Flame Progenitor di alam dewa. Pertarungan sengit itu berlangsung 36 hari dan berakhir dengan kekalahan dan luka ketiganya. Garuda jatuh ke Pulau Jawa ini setelah terluka parah dan benar-benar pulih setelah 13 tahun berada di Pulau Jawa. Dalam 13 tahun ini, burung Garuda sangat merasakan bahwa meskipun manusia Pulau Jawa itu lemah dalam kekuatan, tapi hati dan alam mereka murni. Dengan demikian, meninggalkan 2 tanah percobaan untuk meninggalkan beberapa peluang bagi manusia di benua ini. Jadi begitu, namun, burung Garuda telah meninggalkan pesan ini. Jika manusia dari Pulau Jawa menggunakan kekuatan Garuda ini untuk menyakiti dunia, semua kekuatan mereka akan diambil dan garis keturunan mereka akan diberi hukuman. Apa yang sangat disayangkan adalah bahwa seseorang dari salah satu garis keturunan melakukan dosa berat saat menggunakan kekuatan Garuda. Kekuatan burung Garuda telah dilucuti secara permanen dan garis keturunan mereka dikutuk. Setelah itu, tidak ada orang lain yang lolos ujian ini. Sebagai orang pertama yang tidak memiliki garis keturunan Garuda dalam 1000 tahun ini, aku harap kau bisa menghancurkan 1000 tahun tanpa hasil ini. Lalu, apa kau siap? Ya. Aku bisa mulai kapan saja. Gunawan menarik napas panjang, seluruh wajahnya tampak tenang. Dari segi tenaga dalam saja, memasuki jenis ujian ini bisa dianggap sombong. Namun ia memperoleh tubuh yang kebal terhadap jenis api setelah menelan benih api dari Dewa Elemen. Mengandalkan kekuatan yang menentang surga ini, bukan berarti dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ujian ini. Sangat bagus, ujian memiliki 3 tahap. Tahap pertama, api penyucian Flame Demon. Tahap kedua, Arrows of the Garuda. Tahap ketiga, Corruption of the Heart's Flame. Jika kau ingin menyerah selama ujian, kau bisa berteriak kapan saja dan aku akan segera membiarkanmu meninggalkan tempat ujian. Kau mungkin mati jika secara paksa menjalani ujian. Aku berharap kau bisa sukses. Saat suara roh Garuda memudar, sepasang mata emas perlahan lenyap di dalam dunia gelap gulita. Namun dunia di depan mata Gunawan berputar lagi. Beberapa saat kemudian, kegelapan sepenuhnya lenyap dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi medan merah tua. Adegan di depan matanya membuatnya tertegun untuk waktu yang lama. Tanah di bawah kakinya tampak seperti warna merah tua. Seolah-olah itu diaspal oleh baja merah panas yang mengerikan. Tanahnya tidak rata, batu-batu yang tidak beraturan tersebar di sekitar dan pegunungan dengan ketinggian yang berbeda. Bahkan permukaan gunung pun merah, seolah bisa memuntahkan api yang bisa sampai ke langit setiap saat. Melihat ke atas, langit juga merupakan bidang merah tua. Bara api didistribusikan ke segala arah di atas api yang berwarna merah. Beberapa bara hanya beberapa inci tingginya, sementara beberapa bahkan melonjak setinggi lebih dari 10 meter. Di kedua sisi, kolam genangan lava berwarna merah seperti air mendidih. Menggambar pemandangan luar biasa dari api penyucian lahar. Tak diragukan lagi, angin di sini panas saat suhu udara mencapai ketinggian yang mengerikan. Tidak mengherankan jika Mang Bainur menyerah setelah bertahan selama beberapa saat. Hanya dengan suhu di sini saja, apalagi seorang praktisi dari Rana Fondasi, bahkan jika seorang praktisi Rana Cakra sejati menghabiskan seluruh kekuatannya, dia hanya akan mampu bertahan. Tapi suhu di sini untuk Gunawan hanya bisa dijelaskan dengan satu kata. Nyaman. Nyaman sama seperti berendam santai di dalam air hangat. Gunawan merasa telah masuk ke dalam api penyucian. Tanpa sepengetahuannya, suara magma yang mengaduk di sebelahnya sebenarnya adalah geraman ganas dari api penyucian Demon. Api penyucian Demon, roh Garuda telah menyebutkan sebelumnya bahwa tahap pertama adalah api penyucian Flame Demon, namun hanya ada gunung berapi dan magma dan tidak ada sedikit pun kehidupan di dalam garis penglihatannya. Gunawan berjalan lamban ke depan. Hanya di dalam api ini Gunawan benar-benar mengerti betapa menakjubkan kemampuannya untuk menahan api itu. Yang lain hampir tidak bisa bertahan di lingkungan ini dengan tenaga dalam mereka, tapi dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan. Tidak terpengaruh oleh suhu tinggi atau nyala api, bisa dikatakan kekuatan ini bisa memberontak melawan surga. Saat berada pada langkah ke-10, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan melihat ke kiri menuju kolam lava yang dalam.
Lava merah memancarkan suhu yang sangat tinggi. Lava bergejolak hebat, naik lebih tinggi, dan semakin ganas saat ini. Tiba-tiba, kolam meluap dan sebagian besar lahar lava lepas dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuh raksasa yang diliputi api menjulang tinggi dari lahar dan mendarat di depan Gunawan dengan ledakan yang menghancurkan telinga. Ini adalah raksasa api yang seluruh tubuhnya terbakar. Tingginya 33 meter, memiliki tubuh yang terbakar seluruhnya dengan api yang panas dan memiliki dua mata ganas di kedua sisi kepalanya. Di atas kepalanya, ada juga dua tanduk api yang panjangnya 10 meter dan sebuah tanda emas yang tampak bersinar dari tengah tanduk ini. Gunawan cepat melangkah mundur dan menatap raksasa api yang tidak masuk akal tinggi itu. Apakah ini api penyucian Flame Demon yang dibicarakan Garuda? Rumini, apa tingkatan sosok besar ini? Tanya Gunawan cepat. Ini adalah binatang roh ranah cakra sejati tingkat tinggi. Di lingkungan yang panas seperti ini, tidak hanya dapat mengembalikan vitalitas dan kekuatannya dengan cepat, kekuatan api yang dilepaskannya juga sebanding dengan ranah spiritual. Suara Rumini membawa nada peringatan. Awalnya, sebagai tingkat rendah di ranah kelahiran cakra, Gunawan tidak dapat bersaing melawan ranah cakra sejati yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan ranah spiritual. Namun jika itu murni binatang api, maka ini mungkin tidak terjadi. Api penyucian Flame Demon mengaum keras saat matanya terkunci pada Gunawan. Di bawah matanya ada sebuah mulut raksasa yang mengeluarkan bola api berukuran besar dan terbang ke arahnya. Gunawan berdiri di tempat dia berada, tidak bergerak, membiarkan bola api mendarat di tubuhnya. Puff, 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 puff. Bola api meledak bersamaan saat mereka bersentuhan dengan tubuh Gunawan. Kekuatan api itu dilepaskan dengan kejam, tapi setelah menyentuh tubuh Gunawan, mereka menjadi seperti batu yang tenggelam ke dasar laut dan terbakar habis tanpa suara dan tanpa sedikit pun membahayakan Gunawan. Dalam api yang meledak, Gunawan bergegas menuju api penyucian Flame Demon dan muncul di depannya dalam sepersekian detik. Namun, menghadapi api penyucian Flame Demon yang berada di sekitar 100 kaki, tubuhnya tampak terlalu kecil dan dia hampir tidak dapat dianggap telah mencapai dasar kakinya. Dengan geraman rendah, dia mengaktifkan jiwa membara dan menghancurkan energi di atas betisnya dengan kejam. Bang, serangan berat ini serupa dengan memukul bel perunggu kuno yang berat dan menyebabkan rasa sakit yang hebat pada tulang tangan Gunawan. Namun betis api penyucian Flame Demon yang baru saja diserang hampir tidak terpengaruh dan hanya nyala api yang ada di sana hilang sesaat kemudian dinyalakan kembali sesaat kemudian. Tubuh yang sangat tangguh. Gunawan diam-diam tersentak. Lagi pula, api penyucian Flame Demon ini adalah binatang roh ranah cakra sejati tingkat tinggi. Bahkan dengan jiwa membara diaktifkan, serangan sekuat tenaga yang terkuat pada dasarnya tidak dapat menyebabkan banyak bahaya. Jika ini berlanjut, bahkan jika serangan api penyucian Flame Demon mungkin tidak berpengaruh padanya, serangannya juga tidak akan membahayakannya. Karena telapak tangan tidak bisa melukainya, maka Gunawan membelai tangan kirinya dan mengambil harta karun cabang Padepokan Sin yang paling berharga, artefak ranah kekuatan bumi, pedang Tiger Soul. Mengkonsentrasikan kekuatan energinya, dia menikam dengan kejam pada api penyucian Flame Demon. Meskipun dia tidak benar-benar memahami konsep artefak ranah kekuatan bumi, dia tahu bahwa tingkat di atas artefak ranah kekuatan bumi adalah artefak tenaga dalam ranah kekuatan langit dan di seluruh Pulau Jawa, jumlah artefak tenaga dalam ranah kekuatan langit tidak lebih dari 10. Kita hanya bisa membayangkan betapa berharganya dan langka sebuah artefak ranah kekuatan bumi yang hanya satu tingkat lebih rendah dari artefak tenaga dalam ranah kekuatan langit. Dengan artefak ranah kekuatan bumi ini di tangannya, bahkan jika seseorang tidak mempunyai kekuatan energi, bahkan jika orang yang memilikinya hanya orang normal, ia dapat secara langsung menghancurkan pertahanan praktisi ranah spiritual. Swiss, dalam serangan kedua, pedang Tiger Soul meluncur ke tubuh api penyucian Flame Demon. Gunawan mendengar geraman harimau yang samar. Daerah api yang luas di mana api penyucian Flame Demon dipukul seketika dipadamkan sesaat untuk mengungkapkan tubuh hitamnya yang gelap. Potongan daging besar juga telah langsung dipotong oleh pedang Tiger Soul. Dicampur dengan api, ia terbang ke kejauhan. Roar, rasa sakit yang dirasakan api penyucian Flame Demon telah membuat sangat marah dan itu mendekat menuju Gunawan. Sementara itu, langit yang penuh dengan api lebat dengan gelombang cakarnya, menyelimuti area itu dengan radius 100 kaki. Awalnya, binatang roh ranah cakra sejati seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan api seluas itu, namun serangan api penyucian Flame Demon telah berkali-kali berlipat ganda karena lingkungan yang berapi-api. Bagi Gunawan, hujan api ini tidak ada konsekuensinya. Tapi langkah berat yang dilakukan api penyucian Flame Demon adalah sesuatu yang tidak mudah dihadapi Gunawan. Akibatnya, dia dikirim terbang dan mendarat sejauh 100 kaki. Namun kurangnya ketangkasan api penyucian Flame Demon sepenuhnya ditampilkan pada Gunawan. Tanpa menunggu tubuhnya stabil, ia bergegas kembali menuju hujan api dan meteorit.
Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, terus-menerus meninggalkan bayangan dengan langkah bayangan Dewa Bintang. Bayangan nyata dan palsu bercabang, menyebabkan kebingungan pada api penyucian Flame Demon saat Gunawan mendarat setelah memukul betisnya. Api penyucian Flame Demon menjadi semakin ganas setelah terluka lagi dan lagi. Ini melepaskan nyala api dalam kegilaan dan kekuatan api yang terus-menerus mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan api. Setiap langkah yang dilakukan Gunawan menjadi api setinggi 1 meter seolah dia menginjak permukaan tanah tanpa sedikit pun cedera. Api penyucian Flame Demon memiliki tubuh yang besar sehingga bergerak perlahan dan setiap kali menyerang dengan anggota badannya, Gunawan menghindar dengan mudah. Setiap kali dia berubah menjadi ilusi, dia akan menebas betis api penyucian Flame Demon untuk mengiris sepotong besar daging. Selas, dengan pukulan kejam lagi, pedang menembus jauh ke kaki api penyucian Flame Demon. Api penyucian Flame Demon mengeluarkan raungan yang membara dan memekakkan telinga saat nyala api di atas tinju kanannya tiba-tiba melonjak sebelum menabrak tanah. Suasana berbahaya datang dari atas dan Gunawan melihat ke atas. Segera setelah itu, ia mundur 10 langkah dengan langkah bayangan Dewa Bintang tanpa pemikiran lebih lanjut. Boom! Api penyucian Flame Demon menyala dan memicu serangkaian ledakan raksasa. Suara itu tidak kalah dengan ledakan Sky Tremor Bomb. Meski Gunawan menghindarinya, ia masih terkena dampak akibatnya. Tekanan yang mencekik membuatnya mundur beberapa langkah ke belakang dan dia melangkah ke kolam lahar di belakangnya. Tepi kolam lava sangat dangkal dan hampir tidak mencapai betis Gunawan. Dia tidak lagi tersungkur, tapi memegang pedang Tiger Soul dan berdiri di lahar saat dia merajut keningnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meski menebas lebih dari 30 luka di tubuh api penyucian Flame Demon dengan pedangnya, mereka benar-benar lenyap. Putri ini sudah memberitahumu bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat di lingkungan yang panas ini. Tidak hanya nyala api yang tak terpadamkan, bahkan luka normalnya akan sembuh dalam waktu singkat. Paling-paling dibutuhkan 5-6 kali nafas untuk pulih dari luka yang kau timbulkan. Bahkan jika kau terus melanjutkan dengan cara ini selama 100 tahun, pada dasarnya hal itu mungkin tidak akan menyebabkan luka serius. Rumini berbicara dengan dingin, tapi setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian tiba-tiba berteriak. Aku mengerti, serang tanda emas di kepalanya. Itulah lokasi titik lemahnya, tanda emas. Gunawan mengangkat kepalanya dan melihat titik emas yang menyilaukan di antara tengah tanduknya. Aura tenaga dalamnya adalah yang terlemah di daerah itu sehingga seharusnya menjadi titik lemahnya. Cobalah menyerangnya di sana. Gunawan memiringkan kepalanya, tapi masih berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa melakukan apapun. Itu karena api penyucian Flame Demon ini setinggi 33 meter. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan di bawah pengaruh jiwa membara, yang tertinggi yang bisa ia lompati hanya 20-25 meter. Dia pasti tidak bisa menyentuh keningnya. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain kecuali mengambil kesempatan dan mencobanya. Gunawan menggertakkan giginya dan berjalan ke sisi api penyucian Flame Demon dengan langkah pelan. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, bahaya lain datang dari atas kepalanya. Api penyucian Flame Demon telah mengangkat tinjunya dan dengan keras menghancurkan tempat Gunawan. Inilah saat yang Gunawan tunggu. Dengan langkah bayangan Dewa Bintang, dia bergerak ke jarak sekitar 10 langkah kembali dalam sekejap dan mengelak dari pusat serangan senjata api penyucian Flame Demon. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam beberapa saat sebelum tinju mendarat dan melompat dengan segenap kekuatannya, langsung mencapai ketinggian lebih dari 20 meter. Boom! Terdengar benturan keras di bawah. Bahkan di udara, ia masih bisa merasakan gelombang energi yang mengejutkan dari bawah kakinya. Saat api penyucian Flame Demon melepaskan tinjunya ke tanah, tubuhnya membungkuk dan dahinya turun sampai setinggi 18 meter, yang berada diagonal di bawah Gunawan. Sementara di udara, kecuali jika seseorang telah mencapai ranah kekuatan langit dan dapat menggunakan kekuatan energi mereka untuk terbang, tidak mungkin mengendalikan diri sendiri di udara. Apalagi bergerak di udara, bahkan untuk orang jatuh sulit dikendalikan. Namun ini bukan kasus Gunawan. Tubuhnya berayun dan mengaktifkan langkah bayangan Dewa Bintang untuk tiba-tiba bergeser sekitar 7 meter ke samping di udara. Tepatnya bergerak langsung di atas kepala api penyucian Flame Demon. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah saat ia juga erat mencengkeram pedang Tiger Soul di tangannya. Pukulan bulan bintang jatuh. Pedang Tiger Soul tiba-tiba melepaskan cahaya yang intens saat geraman harimau yang nyaring terdengar di sepanjang api penyucian ini. Di tengah raungan harimau dan teriakan Gunawan, pedang Tiger Soul menembus tepat pada titik terang di dahi api penyucian Flame Demon sambil membawa kekuatan ledakan bulan dan bintang dan menusuk seolah-olah mengiris tahu. Tubuh pedang panjang meluncur masuk dan bahkan gagangnya mengikuti tepat setelah serangan itu. Gunawan jatuh ke tanah dan dengan cepat menutup gerbang jiwa membaranya saat dia terengah-engah. Namun tubuh api penyucian Flame Demon sudah membeku di tempatnya.
Sesaat kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara keputusasaan yang tak terbandingkan. Tubuh raksasa perlahan-lahan jatuh ke depan dan jatuh ke lantai dengan suara keras yang meledak-ledak. Nyala api di tubuhnya padam dengan cepat, sampai semua yang tersisa adalah beberapa bara kecil yang menampakkan tubuh hitamnya yang besar. Segera setelah itu, bahkan tubuhnya pun mulai hancur dan segala sesuatunya hilang seolah terbuat dari uap. Di lantai merah, hanya pedang Tiger Soul yang telah membunuhnya dalam satu serangan yang tersisa. Berhasil, Gunawan mengangkat pedang Tiger Soul dan menarik napas panjang. Dan saat ini, pemandangan di hadapannya tiba-tiba terdistorsi. Di tengah distorsi, itu berputar dalam kabur, dan ketika semuanya akhirnya stabil, tanah merah, gunung berapi dan kolam lava. Semuanya hilang. Apa yang menggantikannya adalah hamparan ketiadaan, padang belantara yang sangat datar sehingga tidak ada lahan yang tidak rata untuk dilihat. Tahap kedua ujian, Arrows of the Garuda. Ujian burung Garuda memang mengerikan. Ujian pertama ini, jika Gunawan tidak kebal terhadap api, pasti dia mati karena api beberapa kali saat menghadapi api penyucian Flame Demon. Untuk ujian kedua ini, orang bisa tahu tanpa berpikir bahwa pasti akan jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Dataran tanpa batas dan tandus tanpa satupun rumput, bersamaan dengan angin yang panas, membawa serta kesusahan dan kesepian yang membuat orang cemberut. Pada saat ini, tiba-tiba teriakan burung Garuda yang sangat nyaring dan jernih datang dari langit. Setelah ini, langit yang semula gelap tiba-tiba menjadi merah menyala, seolah-olah dibakar merah oleh api surgawi. Gunawan mendongak dan terkejut melihat langit berwarna merah tua ditutupi dengan jumlah titik merah yang tak terhitung banyaknya. Setelah ini, tangisan Garuda bergema lagi dan titik-titik merah mengarah ke lokasinya dan tiba-tiba mulai jatuh dengan cepat seperti meteor. Di depan matanya, titik-titik ini semakin dekat dan menjadi semakin besar. Akhirnya, siluet seekor burung Garuda jelas terlihat di mata Gunawan. Itu adalah tubuh yang tertutup api merah, seekor burung Garuda berukuran kecil yang panjangnya sekitar 6 kaki. Kecepatan turunnya sangat cepat, seolah-olah itu adalah panah cepat dan tajam sedang terbang. Puff, burung Garuda yang terbakar dengan hebat menabrak tubuh Gunawan. Ini langsung meledak, menciptakan bola api besar dan menutupi langit dengan hujan api. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah gagal dalam ujian kedua, karena nyala api Garuda yang mengerikan ini sudah cukup untuk segera membakar seseorang dari ranah spiritual ke keadaan luka parah. Api ini tidak memiliki kekuatan destruktif melawan Gunawan. Namun kekuatan benturan yang kuat dan kekuatan peledak langsung menghancurkan Gunawan ke tanah sehingga darah di sekujur tubuhnya terangkat. Kiak, tangisan burung Garuda bergema lagi dan siluet Garuda lainnya melesat seperti panah yang menyala. Kali ini, Gunawan tidak berani menerimanya dan cepat mengelak. Bayang-bayang Garuda menumbuk ke bumi dan nyala api meledak, menyebabkan tanah retak menjadi celah yang panjang. Gunawan belum mendapatkan kembali keseimbangannya saat seekor burung Garuda menangis lagi, bergema dari atas. Tapi kali ini ada tangisan Garuda berturut-turut. 3 siluet Garuda berturut-turut dengan cepat melesat dari 3 arah yang berbeda, yang bertujuan lurus pada Gunawan. Tubuh Gunawan berbalik, menghindari bayangan Garuda pertama, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat mundur dan menghindar yang kedua. Langkah bayangan Dewa Bintang, ditangguhkan di udara, Gunawan memiringkan tubuhnya dalam sekejap dan juga nyaris menghindari bayangan Garuda ketiga. Boom, boom, boom. 3 siluet Garuda meledak berturut-turut memutar-mutar api setinggi 10 meter. Namun, bahkan terdengar jelas tangisan Garuda. Gunawan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa saat ini, sebenarnya ada 7 siluet Garuda yang terjatuh ke arahnya pada saat bersamaan. Sialan, ini bukan bagaimana seharusnya dimainkan. Alis Gunawan terpelintir saat ia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setelah Gunawan memasuki pintu masuk ujian, formasi segel awalnya baru muncul lagi tapi Siti Arum belum pergi dan malah berdiri di tempat. Dia pernah mendengar dari Mang Bainur tentang ujian yang mengerikan itu. Menurut Mang Bainur, dengan kekuatan Gunawan, bahkan dengan teknik tenaga dalam atribut api, tetap saja tidak mungkin tinggal di dalam selama lebih dari 10 napas. Tapi 10 napas berlalu, 20 napas berlalu, 30 napas berlalu. Setengah jam berlalu, Gunawan masih belum keluar. Tidak mungkin Siti Arum tetap tenang. Ekspresi wajahnya menjadi semakin cemas. Setelah menunggu seperempat jam, dia tidak bisa lagi tenang. Menghampiri Mang Bainur, dia dengan tegas bertanya, "Pemimpin keluarga Mang, mengapa dia belum keluar? Bukankah kau mengatakan bahwa paling banyak 10 napas sebelum dia keluar?" Hati Mang Bainur telah lama menjadi tidak nyaman. Mendengarkan Siti Arum, dia hanya bisa menghiburnya. Mungkin ujiannya bervariasi untuk setiap orang, jadi sulit untuk mengatakan jumlah waktu yang tepat yang akan dibutuhkan. Yakinlah, Gunawan bukanlah tipe orang yang tidak tahu batasnya. Jika sampai pada titik di mana dia tidak tahan lagi, dia akan segera keluar. Siti Arum tidak menjawab.
Dia menekan perasaan cemas di dalam hatinya dan terus menunggu. Kiak, 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 kiak. Sejumlah burung Garuda berteriak dengan tumpang tindih. Tangisan yang tajam tampak hampir seperti membuka langit. Dari jeritan awal, ke kelompok 3, ke sekelompok 7, ke sekelompok 15. Pada saat ini, seluruh langit penuh dengan tangisan Garuda dan siluet Garuda, seperti hujan meteor yang mengerikan. Gunawan menggunakan langkah bayangan Dewa Bintang untuk segera bergerak melalui hujan meteor dan melakukan manuver. Langkah bayangan Dewa Bintang saat ini hanya pada tahap pertama, namun meskipun teknik tenaga dalam gerakan yang berasal dari Rumini berada pada tingkat terendah, masih mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan dan membiarkannya bergerak seperti ilusi di antara panah Garuda sementara meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk menghilang. Namun, siluet Garuda ini akhirnya menjadi terkonsentrasi. Tidak mungkin baginya untuk menghindari setiap satu dari mereka. Setelah selusin gelombang, dia sudah terkena 7 atau 8 kali. Kekuatan siluet Garuda tidak sebanding dengan nyala api yang dibawanya. Namun bagi Gunawan yang hanya berada di ranah kelahiran cakra, ini adalah ancaman besar. Setiap kali dia terkena siluet Garuda, aura protektif akan sedikit melemah. Ditambah lagi dengan penggunaan langkah bayangan Dewa Bintang yang sering dengan cepat mengkonsumsi energinya. Boom, 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 boom. Gelombang demi gelombang bayangan Garuda meledak di sampingnya. Tanah yang semula rata telah dilubangi dengan lubang. Tidak mungkin menemukan satu area pun yang masih utuh terlihat. Sekali lagi, jika dia tidak kebal terhadap api, dia pasti sudah lama mati beberapa ratus kali. Benih api dari Dewa Elemen tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan besar baginya dalam ujian Garuda ini. Boom! Pada gelombang terakhir, beberapa ratus siluet Garuda turun dari langit. Tubuh mereka memancarkan sinar api yang menyala, menerangi langit dengan warna merah. Begitu mereka jatuh, tanah yang luas itu meletus dengan api dan tanah yang bergelombang dibakar di tanah hangus yang hitam pekat. Pada saat yang sama, Gunawan dipukul dengan 7 siluet Garuda. Seluruh energi pelindung tubuhnya yang utuh benar-benar hancur dalam sekejap. Untungnya, dampaknya pun berakhir di sana. Selain gelombang rasa sakit di dadanya, ia tidak mendapat banyak luka. Fiuh, apakah akhirnya selesai? Berdiri di antara nyala api yang masih menyala, Gunawan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit saat dia mendesah lega. Tangisan Garuda benar-benar berhenti dan akhirnya tidak ada tanda-tanda siluet Garuda di langit di atas. Pada saat ini, ia mulai mengagumi leluhur Mang Bainur yang telah disebutkan. Dengan tubuh manusia biasa dan kultivasi ranah spiritual, dia sebenarnya bisa melewati formasi Garuda yang tak terbandingkan yang baru saja dia alami sebelumnya. Dia benar-benar seorang super jenius yang sangat berbakat. Nyala api di dekatnya sedikit demi sedikit mereda dan ujian kedua akhirnya juga berakhir. Daripada mengatakan bahwa Gunawan lolos, akan lebih baik mengatakan bahwa dia menggunakan fisik istimewanya untuk bertahan dengan paksa melewatinya. Pada saat ini, pemandangan di depan matanya mulai mendistorsi menjadi semakin tidak jelas. Gunawan baru saja akan mulai mengamati pemandangan ujian ketiga saat dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di depan matanya telah menjadi gelap gulita. Setelah ini, sepasang mata emas terbuka di dalam dunia yang gelap gulita. Suara roh Garuda bergema dalam pikirannya. Itu mengejutkanku. Kau sebenarnya memiliki tubuh khusus yang tidak takut akan api. Jika aku tidak salah, aura Dewa Elemen berada di dalam tubuhmu. Itu benar. Gunawan mengangguk. Sehubungan dengan roh Garuda yang bisa melihat aura Dewa Elemen di dalam hatinya, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, Garuda dan Dewa Elemen adalah bagian dari ras dewa. Dewa Elemen tidak sesuai dengan elemen manapun, karena sebenarnya dia adalah musuh dari semua elemen. Tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Dewa Elemen dalam hal kedekatan dan kemampuan dalam memegang elemen. Jika kau berhasil sepenuhnya mewarisi kekuatan Dewa Elemen, maka tidak hanya api, bahkan air, angin, petir, tanah, domain, dimensi, roh. Semua akan ditundukkan olehmu dan tidak akan pernah bisa membahayakanmu. Gunawan terpana mendengarnya. Kau melewati 2 tahap sebelumnya bukan karena kau memiliki kekuatan yang cukup, tapi karena fisikmu yang spesial. Meski ini curang, lolos tetaplah lolos. Aku tidak punya hak untuk menyangkalnya. Namun, ujian ketiga ini, Corruption of the Heart's Flame, adalah ujian hati yang tidak terkait dengan nyala api. Kelebihan dari tubuhmu diabaikan dan ujian ketiga ini juga merupakan ujian yang paling sulit untuk dilewati. Dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah penantang yang telah melewati 2 ujian pertama berjumlah 329. Tapi yang lolos ujian ketiga, hanya berjumlah 7 orang. 7. Gunawan langsung tertegun. Meskipun ia melewati 2 ujian pertama dengan mudah dengan kondisi kecurangannya, ia dengan jelas menyaksikan kekejaman kedua ujian pada saat bersamaan.
Mereka yang mampu melewati dua ujian tersebut saat berada di ranah spiritual tidak diragukan lagi adalah semua jenius yang tak tertandingi. Sedangkan untuk orang-orang di ranah cakra sejati, bahkan tidak ada kemungkinan untuk melewatinya. Dan justru di dalam jenius luar biasa ini, hanya 2 dari 100 orang yang mampu lolos ujian ketiga. Ujian ketiga ini, betapa mengerikannya hal itu. Namun, kau tidak perlu terlalu gugup. Ujian ketiga adalah ujian hati. Itu tidak melibatkan pertarungan, melainkan melibatkan pilihan di dalam hatimu. Jika kau cukup kuat untuk mengejar kekuatan, maka bahkan jika kau memiliki tenaga dalam yang lemah, ada kemungkinan kau dapat dengan mudah melewatinya. Di sisi lain, jika kau tidak memiliki tekad yang cukup, maka merelakan hidupmu tentang duniawi juga bisa menjadi pilihan. Lagi pula, kekuatan bukanlah segalanya dalam hidup. Apakah kau siap? Ujian hati, sebagai manusia dari dua kehidupan, setelah mengalami batas hidup dan mati berkali-kali, apa yang paling tidak dia takuti adalah ujian hati, bukan? Ujian hati. Beberapa kata ini membuat hati Gunawan menjadi tenang. Bahkan ketika menghadapi tingkat kelulusan yang sangat rendah yang dikatakan Garuda, itu tidak seberat saat menghadapi ujian pertama dan kedua. Tanpa ragu, Gunawan langsung mengangguk. Ayo kita mulai. Seperti yang kau inginkan. Semoga kau sukses. Mata roh Garuda menghilang dan dunia gelap gulita mulai mendistorsi sekali lagi. Gunawan merasa tubuhnya telah tersapu badai dan mulai melayang di dalam ruang yang mendistorsi. Dia memejamkan mata dan bergumam di dalam hatinya. Biarkan aku melihat bagaimana sebenarnya ujian hati ini. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa menghancurkan keadaan mentalku. Seharusnya tidak ada lagi. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan kesadarannya mulai berangsur-angsur kabur. Hal ini menyebabkan dia tiba-tiba membuka matanya dengan waspada, tapi berat dalam pikirannya tak tertahankan. Visinya dan kesadarannya menjadi semakin kabur sampai pikirannya tetap tenang. Saat ia sadar kembali, sedikit rasa sakit menular dari berbagai bagian tubuhnya. Tubuhnya juga sangat lemah, seolah pulih dari luka parah. Ujung hidungnya mencium bau darah samar. Itu adalah aroma darahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tubuhku sangat lemah? Ini seperti aku baru saja menerima luka serius. Juga, perasaan ini, aroma ini. Mengapa rasanya begitu akrab? Dia membuka matanya perlahan. Dalam penglihatannya yang perlahan, dia menyadari di mana dia berada. Itu adalah kabin bambu yang sangat sederhana yang berisi meja sederhana. Satu meja kecil juga terbuat dari bambu dan permukaannya ditutupi dengan berbagai macam botol obat dan kain. Meja lain diisi dengan berbagai jenis alat penyembuhan, begitu pula tumpukan kain putih yang diwarnai dengan darah segar. Aroma obat dan darah yang kuat meresap ke seluruh ruangan. Hanya selimut tipis yang menutupi tubuhnya yang mengeluarkan keharuman ringan dan hangat. Melihat melalui jendela bambu yang sederhana, ia melihat sebuah senar di mana deretan pakaian pria digantung. Pakaian ini ditutupi lapisan tambalan. Meskipun mereka mengalami pembersihan yang sangat teliti, karena noda darah yang parah, mereka masih memiliki jejak darah yang samar setelah mereka mengering. Begitu kesadarannya bersih sepenuhnya, seolah disambar petir, Gunawan tiba-tiba duduk di tempat tidur. Tatapannya kosong menatap pemandangan di depannya. Hatinya seperti sebuah kapal kecil di tengah badai. Bergoyang liar. Tempat ini, kreak. Pintu bambu kabin terbuka dengan hati-hati dan seorang wanita bertubuh rapuh berjalan membawa keranjang berisi pakaian bersih. Dia tampak berusia sekitar 23-24 tahun, namun dia memiliki udara yang lembut dan menawan dari seorang gadis remaja berusia 15 atau 16 tahun. Dia menawan seperti bunga di bawah bulan yang bersinar. Dia mengenakan pakaian abu-abu kasar, tapi mereka tidak mampu menahan tubuh indahnya yang seperti bintang. Matanya sangat istimewa, mereka lebih jernih daripada kristal yang paling murni, cukup cantik sehingga seluruh dunia kehilangan warna mereka jika dibandingkan. Dengan jelas melihat di mana dia berada, Gunawan sudah mengira penampilannya. Namun, dalam sepersekian detik dia membuka pintu dan masuk, jantungnya mulai berdegup kencang. Kedua matanya dan ekspresi terpaku dan dia hanya bisa menatap kosong. Seolah-olah seluruh dunia telah kehabisan semua warnanya pada saat itu dan hanya sosoknya yang tersisa. Semua emosinya, semua pikirannya, semua keyakinannya, mereka semua mulai melonjak total dan hebat. Saat itu, dia telah meninggal dalam pelukannya. Setelah menangis saat itu, dia yakin dia tidak pernah meneteskan air mata lagi seumur hidupnya. Tapi saat ini, dia merasa air mata tak terkendali mengalir turun di bawah matanya. Jantungnya berdenyut seakan emosi yang tidak lagi menjadi miliknya terjalin dalam kekacauan. Dia lupa di mana dia berada, lupa bahwa dia masih dalam ujian. Pada titik ini, semua emosinya muncul bersamaan dan berubah menjadi tangisan yang datang langsung dari jiwanya. Linger, bang, keranjang bambu di tangan gadis itu jatuh ke tanah.
Melihat Gunawan yang sedang duduk di tempat tidur, matanya yang indah mengungkapkan kebahagiaan dan kejutan yang tulus. Bergegas ke depan tempat tidurnya, ekspresinya panik, namun dia memaksa suaranya untuk menjadi begitu lembut. "Kakak Gunawan, kau sudah bangun? Apakah tubuhmu masih sakit? Apakah kau merasa tidak nyaman?" Dengan wajah gadis itu hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, udara kewanitaan miliknya berdampak besar pada jiwa Gunawan. Matanya dipenuhi kebahagiaan, cemas, kesedihan dan kerinduan yang sangat tersembunyi. Itu sama dengan kenangannya, begitu juga saat-saat tak terhitung banyaknya dalam mimpinya. Hanya saja, dia tidak pernah berani berpikir bahwa adalah mungkin baginya suatu hari nanti, melihat sepasang mata indah ini lagi. Dia berangsur-angsur terbelalak karena menatap. Bibirnya tidak berhenti gemetar, namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, semua pikirannya telah benar-benar hancur. Satu-satunya yang tersisa adalah sosok ini di depan matanya yang tercetak begitu dalam ke dalam jiwanya, bahkan kematian pun tak bisa membuatnya melupakannya. Tanpa mempedulikan hal lain, dia membuka tangannya yang terbalut dan memeluk Linggar erat-erat, begitu erat sehingga seolah dia takut dia akan meninggalkannya jika dia melepaskannya. "Kakak Gunawan." Tubuh Linggar membeku beberapa lama sebelum dia memeluknya kembali, menyandarkan tubuhnya ke dadanya dan berbisik pelan. "Linggar, Linggar, Linggar." Gunawan tahu betapa tidak pantasnya dia pada saat ini. Hatinya dalam keadaan kacau. Atas tangisannya sendiri, dia bisa dengan jelas mendengar suara tangis dan merasakan air mata yang tidak bisa berhenti meluncur di wajahnya. Setelah itu kehilangan yang menyakitkan saat itu, ini adalah situasi yang hanya bisa muncul dalam mimpinya. Kehangatan di dalam hatinya hampir cukup untuk membuatnya berhenti berdetak. Itu membuatnya merasa bahkan jika dia mati sekarang, dia tetap akan benar-benar puas. Jika memungkinkan, dia ingin memeluknya selamanya dan tidak pernah melepaskannya lagi. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar untuk itu. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan kehadirannya, biasa memperlakukannya sebagai tempat kembalinya sendiri. Setiap kali dia berdarah dan sekarat, dia pasti akan datang ke depan rumah kecil yang dibangunnya dengan kedua tangannya sendiri. Setiap kali dia membutuhkan kehangatan, dia datang ke sini. Setiap saat dia kacau dan menjadi gila, dia juga akan selalu datang ke sini untuk menemukan kedamaian. Dan dia akan selalu menyembuhkan luka di tubuh dan jiwanya berkali-kali. Dia akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan untuknya, menepuk punggungnya seolah membujuk bayi untuk tidur. Dia terlalu perhatian dan akan terbangun setiap setengah jam setiap kali dia tidur. Hanya dengan dia di sini, akhirnya dia bisa tidur sampai siang hari. Dia adalah satu-satunya sumber kehangatannya saat itu. Namun, matanya dibutakan oleh kebencian. Dia telah membalas dendam sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya dan ini telah menjadi kebiasaan. Baru sampai hari dia kehilangannya, dia benar-benar mengerti bahwa gadis ini menjadi lebih penting daripada hidupnya. Lebih penting dari balas dendamnya. Berkali-kali dia akan memintanya untuk tidak membalas dendam lagi dengan air mata di matanya. Itu adalah satu-satunya permintaannya di tengah semua pengorbanan dan perawatannya tanpa pamrih, tapi dia tidak pernah mendengarkan. Bahkan sampai saat-saat terakhir hidupnya, dia tetap memintanya untuk tidak membalas dendam gurunya dan juga dia. Bukan karena yang membunuhnya adalah keluarganya sendiri, tapi karena dia sangat berharap agar dia bisa menghentikan balas dendam. Tidak peduli berapapun derita yang dideritanya atau berapa banyak yang dia sesali, apa yang telah hilang tidak akan pernah kembali lagi. Jika dia bisa, dia bersedia memberikan semua yang dia miliki sebagai harganya. Bahkan jika itu adalah kehidupan dan jiwanya sendiri. Linggar, Linggar, Linggar. Dia memegang erat Linggar dalam pelukannya. Berulang kali, dengan setiap tangisannya, dia berharap tidak akan terbangun dari mimpi ini. Perasaan terberkati untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang begitu hangat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata yang diucapkan. "Kakak Gunawan." Bisikan Linggar muncul dari samping telinganya, dengan lembut yang terasa hampir seperti mimpi. "Jangan pikirkan lagi balas dendam, oke? Jiwa gurumu di surga juga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Tidak peduli apa itu, aku bisa menjanjikanmu bahwa selama kau berjanji tidak akan membalas dendam lagi. Kita berdua bisa tinggal di hutan bambu di sini. Kau akan menemaniku dan aku akan bersamamu selamanya. Seumur hidup, aku akan menjadi istrimu yang paling lembut, dan tidak pernah meninggalkanmu, oke?" Aromanya, suaranya dan kata-katanya. Mereka semua sangat akrab, inilah bau dan suaranya yang tepat. Dan terlebih lagi, ini adalah kata-kata yang pernah dia katakan kepadanya sebelumnya. Di masa lalu, kapanpun dia mengucapkan kata-kata ini, dia akan merasakan bagian dalam hatinya berdebar, tapi sesaat setelah itu akan hancur di bawah kebenciannya. Setelah kehilangannya, dia sudah lama bermimpi. Jika dia bisa mengembalikan waktu, jika surga bisa memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah menolaknya lagi.
Sama sekali tidak akan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menganggukkan kepala dengan semangat. Mengangguk 5 atau 6 kali berturut-turut dan bersikeras dengan suara serak. Ya, Linger, aku akan mendengarkanmu. Aku berjanji, aku tidak akan lagi membalas dendam lagi. Di masa depan, kau akan menjadi hidupku. Hidupmu akan menjadi hidupku. Dimanapun kau berada, aku akan berada di sisimu selamanya, mengawasimu dan kita tidak akan pernah berpisah walaupun hidup dan mati. Setiap kalimat, setiap kata, dan setiap sedikit emosi muncul dari jiwanya. Betapa dia sangat ingin meneriakkan kata-kata ini padanya bertahun-tahun yang lalu. Linger menangis dalam kebahagiaan, tangannya yang putih giok memeluknya erat-erat. Kakak Gunawan, apa maksudmu? Apa yang kau katakan itu nyata? Aku serius. Setiap kata yang aku katakan itu nyata. Jika ada yang aku katakan adalah kebohongan, semoga aku dihancurkan oleh langit. Gunawan mengatakan setiap kata dengan tekad. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia memejamkan mata. Ekspresinya begitu damai dan puas. Dia merasakan benda tajam menusuk punggungnya. Darah dengan panik menyembur keluar saat kesadarannya cepat bubar di tengah-tengah beban berat. Adegan di depan matanya terdistorsi dan lenyap saat dunia kembali ke kegelapan. Gunawan membuka matanya. Ke depan pandangannya, ada 2 mata raksasa dan emas itu. Aku sudah gagal. Gunawan tertawa mencela diri sendiri, tapi dengan mantap. Awalnya, aku pikir, dengan keadaan pikiranku, aku bisa melewati tahap ketiga dengan mudah. Tapi aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Aku pasti sudah mengecewakanmu. Keinginanku atas kekuatan tidak tegas. Suara roh Garuda melayang di atas. Respons jiwamu mengatakan bahwa kau sudah tahu itu hanya ilusi sejak awal, dan kau pasti melihat belati di samping tempat tidur. Kau juga jelas tahu bahwa jika kau mengangkat belati ini dan menusuk gadis itu, kau akan bisa lolos dari ilusi dan dengan mudah lulus tes ini. Mengapa kau lebih suka tinggal di ilusi dan bahkan menipu dirimu sendiri untuk percaya bahwa itu nyata? Kecuali dalam hatimu, kekuatan besar yang bisa kau dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan ilusi sementara itu. Aku tidak bisa melakukannya. Gunawan menggeleng pelan. Ilusi ini berasal dari kenangan yang paling berharga di jiwaku. Meskipun itu hanyalah sebuah ilusi, itu sangat tercetak di dalam jiwaku seperti kebahagiaan sejati. Kau tidak akan bisa mengerti betapa berharganya gadis itu bagiku, juga kau tidak akan mengerti hutangku padanya. Sekalipun itu hanya mimpi, kalaupun aku harus kehilangan kekuatan terbesarku untuk harganya, aku tidak akan pernah mau menyakitinya. Bahkan jika memang begitu, mengapa kau tidak menghindar atau bahkan mendorongnya pergi saat kau jelas merasakan bahwa dia mengambil belati untuk menusukmu? Roh Garuda itu bertanya dengan nada bingung. Gunawan tertawa, tapi itu adalah tawa kesedihan. Aku tahu bahwa itu adalah ilusi yang akan kau ciptakan dengan kuat berdasarkan ingatanku. Linger bahkan meski dia mati, dia tidak akan menyakitiku. Namun aku rela mati di tangannya, hidupku tidak bisa dibandingkan dengan hutangku padanya. Untuk bisa mati di tangannya, meski itu hanya ilusi saja, hal itu membuat rasa bersalah di hatiku sedikit mereda. Roh Garuda terdiam untuk waktu yang lama. Aku haus kekuatan, tapi di dunia ini, ada banyak hal yang jauh lebih penting bagiku daripada kekuatan. Aku membutuhkan kekuatan juga karena aku perlu melindungi hal-hal yang penting bagiku. Sepertinya aku tidak ditakdirkan, juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan burung Garuda. Namun, meski aku telah gagal dalam ujian ini, aku sudah puas. Karena ujian ini memungkinkanku untuk melihat dan memeluknya lagi. Ini bahkan memungkinkanku untuk mengucapkan janji yang ingin aku berikan kepadanya bahkan dalam mimpiku. Gunawan tertawa. Dia tertawa sangat hangat, tanpa sedikit pun keengganan atau penyesalan. Tampaknya gadis yang kau sebut Linger pastilah sangat penting bagimu. Dan juga karena dia, batinmu sendiri sangat menyesal. Namun, kau tidak perlu menekan penyesalan ini di kedalaman jiwamu. Kau telah melewati siklus reinkarnasi karena pusaka surgawi dan telah merusak karma dunia ini. Di bawah efek kupu-kupu, waktu, dimensi, dan bidang juga akan berubah. Penyesalan dan hutangmu, kau mungkin belum kehilangan kesempatan untuk menebusnya. Kau telah melewati siklus reinkarnasi karena pusaka surgawi. Kalimat ini membuat hati Gunawan terguncang. Dia menatap langsung ke mata emas di depannya dan tidak dapat mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pusaka surgawi, melewati reinkarnasi, mungkinkah itu benar-benar telah melihat melalui bahwa dia telah menjalani 2 kehidupan? Dan alasan mengapa dia hidup selama 2 kehidupan? Apakah karena kemampuan pusaka surgawi untuk melewati siklus reinkarnasi? Pusaka surgawi, Rumini telah menyebutkan bahwa mutiara racun surgawi di dalam tubuhnya telah menjadi salah satu dari pusaka surgawi ini. Tapi kemampuan mutiara racun surgawi berpusat di seputar racun, obat-obatan pemurnian dan ruang. Di atas penemuan ini, dari mana kemampuan untuk melewati reinkarnasi berasal?
Sedangkan untuk kata-kata yang diucapkan setelah kalimat itu, dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Dia bertanya-tanya, apa maksudmu dengan kata-kata yang kau katakan tadi? Hehehe, roh Garuda tertawa misterius. Tidak masalah bagimu untuk hanya mengerti setengah dari itu, tapi selebihnya rahasia surgawi yang tidak boleh diungkapkan. Seiring kemajuan dan kekuatanmu terus meningkat di dunia ini, suatu hari kau akan mengerti semuanya. Gunawan jatuh ke dalam pikiran yang dalam dan kemudian menganggukkan kepala. Roh Garuda, meskipun kau telah merusak ilusi ingatanku dan membuat Linggar menikamku sampai mati yang agak tidak menyenangkan, aku masih harus berterima kasih. Tapi karena aku belum bisa melewati tahap ujian ini, aku harus pergi sekarang. Tidak, belum saatnya kau pergi. Karena kau sudah berhasil melewati tahap ketiga ujian ini. Selamat, manusia yang mempunyai kekuatan Dewa Elemen. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, kau adalah praktisi ke-8 yang telah memilih untuk melepaskan kekuatanmu daripada melukai ilusi orang yang kau cintai. Kau telah mendapatkan hak untuk mewarisi hadiah Garuda. Mang Bainur pernah mengatakan bahwa entah seseorang gagal atau berhasil, mereka hanya bisa memasuki percobaan Garuda sekali seumur hidup mereka. Meski begitu, dia tetap memilih untuk menyerah pada tahap ketiga ujian karena dia tidak ingin menyakiti orang yang paling dia hargai. Namun, ini hanya yang dia pikirkan. Kata-kata roh Garuda membuat Gunawan melebarkan matanya dan menjadi tertegun sesaat. Apa yang telah aku katakan sebelumnya tentang hanya mereka yang memiliki ambisi yang sesuai untuk mencapai kekuatan bisa melewati tahap ketiga ujian, merupakan petunjuk yang sengaja ke arah yang salah. Burung Garuda adalah makhluk yang benar dan ujian yang ditinggalkannya adalah hadiah untuk Pulau Jawa. Tapi burung Garuda tidak pernah mau kekuatannya diwarisi oleh orang-orang yang jahat dan tidak berperasaan. Ujian ketiga dibangun melalui kenangan praktisi yang paling menyenangkan dari kedalaman jiwanya. Sebelum ujian, aku akan memberikan sebuah petunjuk bahwa hanya dengan keinginan kuat akan kekuatan seseorang akan lolos dari ujian. Benar, ilusi itu berasal dari ingatanmu sendiri dan tidak direplikasi dari sumber lain. Sama persis dengan orang, benda, atau kejadian nyata dan mereka harus menghadapinya seolah semuanya nyata. Jika mereka menyakiti orang yang paling mereka cintai untuk mencapai kekuatan, bahkan jika itu semacam pengorbanan dan bahkan jika itu tidak berarti bahwa itu jahat, mereka tetap akan kehilangan persyaratan terpenting dari jiwa. Kasih sayang. Jika orang seperti itu mendapat kekuatan besar, itu hanya untuk pertumbuhan diri mereka sendiri dan bukan untuk melindungi orang lain. Ini akan bertentangan dengan niat asli Garuda untuk meninggalkan ujian ini. Dari 7 orang yang sebelumnya telah lulus tes ketiga, beberapa di antaranya menghadapi istri mereka sendiri, beberapa dihadapkan pada guru mereka, penyelamat, orang tua dan bahkan anak-anak mereka. Mereka sepertimu, mereka tahu bahwa itu adalah ilusi, namun tetap tidak mampu menyakiti mereka. Namun saat mereka diserang, mereka akan menolak bahkan jika mereka tidak menyerang balik. Sedangkan untukmu, kau dengan rela membiarkannya menikahmu sampai mati sehingga kau bisa memiliki waktu untuk memeluknya. Selama bertahun-tahun, kau adalah satu-satunya orang yang berhasil melewati tahap ketiga. Perubahan tiba-tiba ini pasti menyenangkan Gunawan melebihi ekspektasinya. Tidak bisa dikatakan bahwa dia lolos karena keberuntungan, karena dia pasti sudah memilih ini apapun konsekuensinya. Karena meskipun dia harus mengkhianati seluruh dunia, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengkhianati gadis itu. Kalau begitu, bisakah aku mendapatkan kekuatan Garuda sekarang? Tanya Gunawan penuh harap. Tentu saja, kau akan diberi 3 hadiah dari Garuda. Darah Garuda, Divine Garuda Pill dan kau akan memiliki kesempatan untuk mempelajari seni api Garuda. Fragmen, saat ini, aku akan memberikan darah Garuda kepadamu. Mata emas sang Garuda bersinar dan menyebabkan dunia gelap berubah menjadi emas untuk sesaat. Tiba-tiba, ada titik cahaya emas dari ruang ilusi. Ini menembak tepat di antara alis Gunawan untuk kemudian tenggelam. Penantang sebelumnya hanya menerima setetes darah Garuda setelah mereka lulus, tapi kau membawa pusaka surgawi, memegang kekuatan Dewa Elemen dan telah melewati ujian ketiga dengan sempurna. Aku harus membuat pengecualian dan memberimu 3 tetes darah Garuda. Kau sudah dilengkapi dengan benih Dewa Elemen dan tidak akan dilukai oleh api apapun. Oleh karena itu, kemampuan Garuda untuk menahan api tidak akan berguna bagimu. Tapi setelah itu menyatu dengan pusat cakramu, itu akan memungkinkanmu untuk menguasai teknik tenaga dalam atribut api dan menghasilkan 2 kali hasilnya dalam separuh waktu. Teknik tenaga dalam api yang bisa kau gunakan akan lebih kuat dari sebelumnya. Terutama keterampilan api Garuda yang akan memungkinkanmu untuk menggunakan kekuatan yang 3 kali lebih kuat daripada yang bisa dilakukan oleh orang normal. Ada juga alasan lain. Setetes darah Garuda adalah batas untuk orang normal. Tapi kau dilengkapi dengan benih Dewa Elemen, bahkan menampung 3 tetes darah adalah sebuah prestasi yang mudah. Kau juga terbebas dari rasa sakit dan bahaya melalui proses ini. Sekarang tutup matamu dan biarkan 3 tetes darah Garuda ini meresap ke dalam darahmu.
Di antara 7 penantang sebelumnya, waktu terpendek yang dibutuhkan seseorang untuk keseluruhan proses adalah 3 hari, tapi aku yakin tidak akan memakan waktu lebih dari 1/4 jam untukmu. Suara roh Garuda bergema di dalam hatinya, tapi Gunawan sudah terlalu sibuk untuk menjawabnya. 3 tetes darah kecil sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan darah di tubuh manusia, tapi ini tetesan darah yang menjadi milik burung Garuda. Setelah 3 tetes darah Garuda masuk ke dalam darahnya, seolah-olah ada 3 kelompok api yang terbakar seketika dan ketiga kelompok api ini sepertinya menyebar ke seluruh pembuluh darahnya dalam hitungan detik sementara dengan keras mengaduk semua darah di tubuhnya. Jika dia hanya manusia biasa, rasa sakit yang membakar ini saja sudah cukup untuk membuatnya berharap dia meninggal daripada menanggung penyiksaan semacam itu. Mungkin di bawah tekanan dan perlawanan yang luar biasa, setetes darah bisa berhasil menyatu dengan pembuluh darahnya, tapi 3 tetes. Seperti kata Garuda, ini benar-benar melampaui apa yang manusia mampu tahan. Tidak hanya tidak mungkin menyatu, mereka bahkan akan ditelan oleh darah Garuda. Tapi bagi Gunawan, perasaan bahwa rasa bakar semacam ini membuatnya hanya merasakan 3 arus hangat yang muncul dari tubuhnya. Hanya dengan darah fana belaka, darah Garuda ini akan sangat tangguh dan mulia. Ini akan seperti mengubur 3 batu mulia di dalam tanah yang normal. Gunawan dengan tenang memejamkan mata dan menekan 3 tetes darah Garuda dengan kekuatan energinya. Sementara membiarkan darah mengalir ke segala arah, dia membiarkannya menyatu dengan aliran darahnya sedikit demi sedikit. Aliran darahnya berangsur-angsur tumbuh lebih hangat saat 3 tetes darah Garuda mulai menyusut. Setelah selusin kali beredar di sekujur tubuhnya, 3 tetes darah Garuda akhirnya lenyap ke dalam pembuluh darah Gunawan. Gunawan membuka matanya dan sebuah tanda api menyala di antara kedua alisnya. Ukuran dan bentuk tanda sama dengan keluarga Garuda di luar, tapi warnanya jauh lebih jelas. Bagus, sepertinya kau berhasil menyatu dengan 3 tetes darah Garuda. Aku sudah merasakan perubahan di dalam pembuluh darahmu. Dengan 3 tetes darah Garuda ini, umurmu juga akan meningkat setidaknya 300 tahun. Sekarang, aku akan memberikan Garuda Divine Pill ini dan fragmen dari seni api Garuda kepadamu. Mata emas itu melintas lagi dan 2 titik cahaya turun dari langit. Apa yang jatuh di depan Gunawan adalah botol giok berwarna putih dan pecahan batu giok putih. Di dalam botol batu giok berwarna putih ada Divine Garuda Pill. Ini dapat meningkatkan kontrol energi apimu dengan jumlah yang besar. Namun, karena kau memiliki benih dewa elemen, kemampuan utamanya tidak banyak berguna bagimu. Tapi pada saat yang sama, juga bisa sangat meningkatkan tenaga dalammu. Dengan tenaga dalammu saat ini bisa menaikkan tenaga dalammu setidaknya 5 tingkat. Sementara itu, fragmen dari seni api Garuda tertulis di batu giok ini. Seni api Garuda, seni api Raja Wali Merah, dan seni api Merak Emas dikenal sebagai 3 buku api surgawi. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa yang mampu membakar langit. Saat itu, Garuda meninggalkan 6 tahap pertama dari seni api Garuda. Hanya saja, pada titik ini, roh Garuda terdiam, seolah menunggu Gunawan memeriksanya sendiri. Gunawan memungut Divine Garuda Pill dan batu giok yang patah. Setelah menekan tangannya di batu giok, informasi dengan cepat ditransmisikan ke otaknya dengan sentuhan kekuatan energinya. Hatinya juga mulai bergairah dalam gejolak. Bagaimanapun, ini adalah teknik api yang berasal dari Garuda. Ini dikenal sebagai salah satu 3 buku api surgawi yang ditinggalkan oleh seekor binatang surgawi. Seni api Garuda, tahap kelima. Seni api Garuda, tahap ke-6. Kenapa hanya tahap kelima dan 6 yang ada di sini? Bagaimana dengan 4 yang pertama? Gunawan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan wajah yang penuh keheranan. Dia meninjau ulang semua pesan dari batu giok beberapa kali, tapi hanya bisa menemukan catatan tahap kelima dan ke-6. Tidak ada tentang 4 tahap pertama. Tanpa 4 tahap pertama, bagaimana dia bisa berlatih di tahap kelima dan ke-6? Ini memang sangat disayangkan, tapi juga tidak ada yang bisa aku lakukan. Suara roh Garuda itu menarik napas dalam-dalam. Awalnya, ini, seni api Garuda, telah mencatat semuanya mulai dari tahap pertama sampai tahap ke-6, tapi sebelum penantang pertama tiba, terjadi kecelakaan tak terduga. Tahun itu, Garuda meninggalkan 2 tanah percobaan di benua ini. Yang satu ada di sini dan yang lainnya berada di Kekaisaran Garuda Surgawi yang sangat jauh. Tanah percobaan di Kekaisaran Garuda Surgawi dengan cepat ditemukan dan padepokan Divine Garuda diciptakan. Tanah percobaan itu juga menjadi daerah terlarang yang hanya milik padepokan Divine Garuda. Setelah itu, padepokan Divine Garuda menjadi padepokan nomor 1 kekaisaran itu. Kekaisaran ini dinamai sebagai Kekaisaran Garuda Surgawi dan bahkan ibu kota kekaisaran didirikan di dekat padepokan Divine Garuda. Dengan demikian, daerah tempat ujian tersebut berada menjadi kawasan kekaisaran paling makmur. Kerakusan manusia, tipu daya, tindakan biadab, dan perang.
terus-menerus ada dan mencemari aura di wilayah itu. Dengan demikian, ia menginfeksi roh Garuda di tempat uji coba itu dan memberinya sebuah kesadaran yang seharusnya tidak dimiliki, yang menyebabkannya mengkhianati kehendak Garuda. Gunawan diam mendengarkan. Sebagai bagian dari roh Garuda dengan tubuh yang berbeda, aku tahu keberadaannya saat itu. Dan sama, ia tahu tentangku. Setelah mengembangkan kesadaran yang seharusnya tidak ada pikiran untuk menghancurkanku dan tanah percobaan ini, dan ingin memiliki seluruh benua itu sendiri. Dengan demikian, ia memindahkan energinya ke api biasa dan datang ke sini. Ia benar-benar bertarung melawanku dan menghancurkan salinan giok yang mencatat seni api Garuda. Selama pertarungan yang intens, aku menghancurkan sebagian dari salinan seni api Garuda dan meninggalkannya hanya dengan 4 tahap pertama. Setelah itu, aku tidak cocok untuknya dan tidak memiliki pilihan lain selain menciptakan ilusi palsu yang menghamburkan api. Baru saat ia pergi, tapi tidak tahu bahwa aku telah menyingkirkan tahap kelima dan keenam dari seni api Garuda, daripada menghancurkannya, yang merupakan bagian yang kau pegang saat ini. Setelah itu, aku benar-benar memutuskan koneksi jiwaku dengannya. Tidak pernah merasakan eksistensiku lagi dan selalu percaya bahwa aku telah mati, tapi aku terus melakukan kehendak burung Garuda. Sambil menjaga tanah percobaan ini, aku menyambut dan memantau semua penantang. Mulut Gunawan terjatuh sedikit, seakan baru saja mendengar cerita yang tak terbayangkan. Jadi kau mengatakan, 4 tahap pertama, seni api Garuda, terletak di tanah percobaan yang ada di Kekaisaran Garuda Surgawi dan hanya tahap kelima dan keenam yang berada di sini? Gunawan hanya ingin memperoleh kekuatan melalui ujian dari Garuda dan tidak pernah menyangka akan memberikan informasi rahasia semacam ini. Dengan kekuatan yang mengguncang seluruh Pulau Jawa, ini sangat terkenal oleh semua orang di dunia ini, bahwa alasan dominasi dan kekuatan Padepokan Divine Garuda adalah karena memiliki darah Garuda dan memiliki kekuatan Garuda di dalam tubuh mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada rahasia di belakang mereka. Tidak, 4 tahap pertama, seni api Garuda, tidak terletak di tanah percobaan Kekaisaran Garuda Surgawi. Mereka sebenarnya berada di tangan Padepokan Divine Garuda. Seni api Garuda menjadi harta Padepokan Divine Garuda setelah roh Garuda yang memberontak memberikannya kepada mereka dan membantu mendominasi Pulau Jawa. Ujian Garuda diawetkan dan digunakan untuk memberikan darah Garuda murni dan Divine Garuda Pelet kepada murid-murid Padepokan Divine Garuda yang telah melewati ujian, karena melewati ujian adalah satu-satunya cara untuk menerima darah Garuda dan Divine Garuda Pelet. Garuda menetapkan peraturan ini awalnya dan bahkan kami, roh dari Garuda, tidak dapat mengubahnya. Aturan ini juga berlaku untuk seni api Garuda. Lalu mengapa roh Garuda mampu menyerahkan seni api Garuda ke Padepokan Divine Garuda? Juga hanya dengan tahap kelima dan keenam di sini, tidak mungkin untuk menumbuhkan seni api Garuda tanpa 4 tahap pertama. Kau adalah roh Garuda, jadi kau harusnya tahu 4 tahap pertama kan? Tanya Gunawan. Tidak, aku tidak tahu. Meskipun kami adalah roh dari Garuda, kami tidak memiliki wewenang untuk membaca seni api Garuda, dan lebih dari itu, tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Satu-satunya wewenang yang kami miliki adalah memberikannya kepada manusia yang telah lulus ujian dan mengizinkan mereka mempelajari seni api Garuda selama 1 bulan. Namun dalam pertempuran kejam kami, batu giok milikku yang mencatat seni api Garuda hancur, yang membuat peraturan yang sebelumnya dibuat oleh Garuda tidak berguna. Dengan demikian, dia mendapatkan sepotong batu giok yang pecah itu, yang juga merupakan otoritas penuh untuk 4 tahap pertama. Bagian bawah mendarat di tanganku dan aku juga bisa dengan bebas mengaturnya. Namun aku tidak akan pernah melawan kehendak Garuda. Sedangkan untuk 4 tahap pertama, aku sama sekali tidak memiliki pengetahuan sedikit tentang mereka. Jadi keinginanmu untuk mendapatkan 4 tahap pertama dari sini, sama sekali tidak mungkin. Jadi begitu, hati Gunawan hancur. Prasasti dari seni api Garuda telah retak, tapi setidaknya, dengan 4 tahap pertama, seni api Garuda di tangan Padepokan Divine Garuda, bahkan jika seseorang memulai latihan dari tahap pertama tanpa penundaan sekecil apapun, pada akhirnya akan terjebak pada tahap keempat. Tahap kelima dan keenam dari seni api Garuda, yang saat ini ia miliki adalah 2 tahap yang lebih kuat daripada Padepokan Divine Garuda. Tapi saat ini, tidak ada gunanya daripada tidak memilikinya sama sekali. Tanpa pengetahuan tentang 4 tahap pertama, bagaimana seseorang bahkan mulai belajar pada tahap kelima dan keenam? Jika sebuah bangunan tidak memiliki 4 tingkat pertama, bagaimana mungkin ada tingkat kelima dan keenam? Bahkan jika bangunan itu melayang di udara, masih akan ada beberapa struktur pendukung yang mendukung bangunan tersebut. Kau bisa mengkonsumsi Divine Garuda Pellet ini seketika dan dengan tenaga dalammu saat ini, kau setidaknya membutuhkan waktu selama 3 hari untuk benar-benar menyerapnya. Sedangkan untuk seni api Garuda, meski hanya memiliki fragmen, kau masih bisa mencoba untuk memahaminya melalui peraturan yang telah ditinggalkan Garuda di bulan depan.
Tentu saja, jika kau merasa seperti ini buang-buang waktu, kau bisa pergi tepat setelah menyerap pilnya. Tapi meski kau tidak dapat berkultivasi dengan fragmen seni api Garuda ini masih merupakan salah satu dari 3 buku api surgawi dari era prasejarah yang mengguncang dunia. Dalam 1 bulan ini, kau bisa membacanya dan mungkin bisa belajar sesuatu darinya. Semua terserah padamu. Terakhir, aku akan meninggalkanmu dengan sebuah peringatan. Begitu kau pergi, kau tidak bisa mengemukakan satu kata pun dari ujian ini kepada siapapun. Jika kau pergi ke Kekaisaran Garuda Surgawi di masa depan, kecuali jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, kau harus menutupi tanda-tanda darah Garuda. Jika ada garis darah Garuda yang menemukan darah Garuda di tubuhmu, kau pasti akan menghadapi bencana besar karena kau bukan murid dari Padepokan Divine Garuda. Ingat ini, suara itu bergema dalam pikiran Gunawan dan sepasang mata emas yang besar perlahan memudar. Memegang batu giok yang berisi potongan seni api Garuda, mustahil bagi Gunawan untuk tidak menjadi bingung dan ragu. Eksistensi macam apa itu Padepokan Divine Garuda? Hanya padepokan cabang biasa sudah memiliki kekuatan untuk mencocokkan dengan 4 padepokan utama Pulau Jawa, jadi kekuatan padepokan utama mereka tak terbayangkan oleh warga biasa. Mereka begitu hebat karena darah Garuda dan juga seni api Garuda yang mereka dapatkan dari roh Garuda. Dan bagian dari seni api Garuda di tangannya melebihi dari Padepokan Divine Garuda oleh 2 tahap. Konsep menakutkan macam apa ini? Tapi ini hanya fragmen dan tidak mungkin untuk melatih tanpa dasar dari 4 tahap pertama. Memiliki harta seperti itu tapi tidak bisa memanfaatkannya, orang hanya bisa membayangkan betapa frustrasinya ini. Gunawan berharap roh Garuda tidak mengungkapkan keberadaan fragmen-fragmen itu sama sekali agar dia merasa puas dan tidak dalam keadaan ragu sekarang ini. Gunawan duduk di lantai dan mengambil Divine Garuda Pellet dari botol giok. Warna Divine Garuda Pellet penuh dengan merah seperti darah dan panas. Orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalam pil. Gunawan menyesuaikan pernapasannya, meletakkan pil di mulutnya dan menelannya dalam satu tegukan. Wos, tiba-tiba, api merah keluar dari tubuh Gunawan dan melesat sampai ketinggian tidak kurang dari 3 meter saat melilit seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, semua pori-pori di tubuhnya diperluas dengan jumlah yang besar. Darah dengan panik mengalir di tubuhnya 3 kali kecepatan yang biasa dan energi di pusat cakra dengan keras menyapu tubuhnya seperti badai. Proses penyulingan pil seharusnya sangat sulit dan menyakitkan, namun karena kekuatan cheat di tubuhnya, Gunawan benar-benar merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Dia hanya menggunakan 20 napas waktu untuk mengembalikan keseimbangan antara darah, meridian, dan pusat cakra. Sementara itu, ekspresinya benar-benar tenang saat ia menikmati perubahan sesaat di tubuhnya dan energi yang perlahan menipis. Nyala api yang mengelilingi seluruh tubuhnya tidak mereda sama sekali karena terus membakar dengan tenang selama proses berlangsung. Tujuan nyala api adalah untuk secara fisik menyerap pil ini, meningkatkan ketahanan api, dan keterkaitannya dengan unsur api. Tapi dalam kasus Gunawan, api itu tidak perlu. Roh Garuda mengatakan bahwa Divine Garuda Pellet tidak hanya meningkatkan kendali atas api, tapi juga akan meningkatkan kekuatan seseorang. Roh Garuda benar-benar berbicara kebenaran, karena Gunawan dapat dengan jelas merasakan peningkatan tenaga dalamnya. Pertumbuhan seperti ini sangat lambat dan sama sekali tidak seperti ledakan kekuatan dari benih api Dewa Elemen. Sebaliknya, kenaikan tersebut sangat stabil. Sejam kemudian, Gunawan membuka matanya. Lebih dari 1% Divine Garuda Pellet telah disempurnakan di tubuhnya. Kekuatannya yang awalnya terletak pada tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Untuk menstabilkan ledakan energi yang luar biasa dari benih api Dewa Elemen, dia telah menekan terobosan kekuatannya. Namun, di bawah pengaruh Divine Garuda Pellet hanya dalam waktu 1 jam, dia benar-benar tidak mengalami kemacetan sekarang dan dengan aman memasuki tingkat kedua ranah kelahiran cakra. Sambil masih duduk, Gunawan mengambil batu giok dengan seni api Garuda yang tertulis di atasnya. Dia meletakkan telapak tangannya di atas batu giok karena perasaan cemas dan menyesal memenuhi hatinya. Tepat saat ia hendak melepaskan tangannya dari batu giok dan memusatkan perhatian pada penyerapan Divine Garuda Pellet, siluet seseorang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya dan dia memikirkan kembali saat orang itu dengan lembut mengucapkan kata-kata itu padanya. Guru, keterampilan pengobatan guru ajarkan kepadaku. Apakah semuanya berasal dari panduan pengobatan surgawi ini? Hehehehe, itu benar. Ini adalah buku yang sangat aneh. Suatu ketika, aku mengumpulkan bahan obat dan tersesat saat berada di pegunungan. Aku jatuh dari tebing kecil setelah dikejar oleh binatang roh dan menemukan panduan pengobatan surgawi ini pada kerangka. Baru setelah menemukan buku panduan pengobatan surgawi ini ternyata memiliki total 3 bagian dan aku baru menemukan bagian ketiga. Aku juga mengetahui bahwa panduan pengobatan surgawi ini bukan hanya buku medis biasa.
Pengetahuan medisnya dianggap salah satu dari keseluruhan dan pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami bagian ketiga tanpa dua bagian pertama. Lalu akhirnya, guru menemukan dua bagian pertama, bukan? Tidak, meskipun aku menghabiskan banyak waktu untuk mencari, aku tidak menemukan bagian sebelumnya. Tapi guru tidak puas meninggalkannya saat itu, jadi aku berhenti mencari dan mencoba menguraikan bagian ketiga, panduan pengobatan surgawi secara paksa. Dikombinasikan dengan keseluruhan membaca, pengetahuan, dan pengalaman hidupku, aku menggabungkannya sedikit demi sedikit dan dalam waktu 10 tahun, aku menulis dua bagian itu sendiri. Namun, dua bagian yang ditulis guru sama sekali tidak sama dengan bagian yang asli, tapi melalui pemahaman dan tulisanku sendiri, dibandingkan dengan membaca buku lain, mungkin yang aku dapatkan jauh lebih besar. Wow, guru, kau benar-benar sangat kuat. Hahaha, guru hanya keras kepala dan tidak pernah mengakui kekalahan. Jika orang lain bisa memahaminya, mengapa aku tidak bisa memahaminya? Belum lagi aku juga memiliki bagian ketiga sebagai referensi. Awan, dalam hal persepsi, kau melampaui aku sepenuhnya. Selama kau memiliki pemikiran dan tekad guru, kau pasti akan bisa mencapainya juga, bahkan mungkin lebih baik dari guru. Seolah didorong untuk belajar dengan bel pagi dan drum malam, mata Gunawan tiba-tiba melebar saat hatinya gemetar. Setiap tahap seni api Garuda adalah kemajuan langkah demi langkah dan semua keterampilan di dunia ini sama seperti ini tanpa kecuali. Tanpa pemahaman yang lengkap tentang tahap pertama, tidak mungkin untuk memahami tahap kedua, dan tanpa pemahaman lengkap tentang tahap kedua, tidak mungkin untuk memahami tahap ketiga. Ini adalah akal sehat yang setiap orang tahu. Tapi, benarkah itu sama sekali tidak mungkin? Guru bisa, melalui pemahamannya sendiri tentang seni penyembuhan, bakatnya, dan bagian ketiga dari panduan pengobatan surgawi, dia benar-benar memahami keseluruhan panduan pengobatan surgawi. Aku memiliki benih api dewa elemen dan afinitas yang tak ada bandingannya terhadap api, jadi sama sekali tidak ada alasan mengapa aku tidak dapat memahami tahap kelima dan keenam dari seni api Garuda, menerobos dasar konteks dari 4 tahap pertama, dan kemudian dengan paksa mempelajari tahap kelima. Berpikir ke sini, Gunawan memejamkan mata dan tiba-tiba mengosongkan hatinya. Satu-satunya yang dipusatkan pikirannya adalah jejak mental yang berasal dari batu giok. Dan mulai dari tahap kelima, seni api Garuda. Tahap kelima. Selain meningkatkan kekuatan api Garuda, itu juga berisi teknik api Garuda. Tarian sayap api Garuda.